Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi mendengarkan wanita tua itu, mengangguk dan berkata serempak. Ya, kali ini, wanita tua itu benar-benar terpana. Dia tidak menduga akhir akan seperti ini. Hanya saja pedang sihir perlu mengenali Tuhan. Wanita tua itu setuju dengan mereka berempat, tetapi dia tidak setuju dengan apa yang disebut anak perempuan di mulut mereka. Di mata wanita tua itu, cucu ini pasti anak yang kaya. Karena dia terlalu malas untuk bertindak dan takut terluka, dia membiarkan para pelayan dan pelayan mencoba. Jika putra mereka berempat benar-benar orang seperti itu, wanita tua itu hanya bisa mengambil kembali apa yang dia katakan sebelumnya. Pedang ajaib ini membutuhkan kekuatan mental dan ketekunan yang sangat kuat untuk dikendalikan. Jadi jelas bahwa putra ini yang mengirim hamba-hambanya dengan putus asa bukanlah tuan terbaik dari pedang gelombang pembunuh ini. Tetapi jika Anda mengatakan sesuatu, air Anda tumpah. Wanita tua itu tidak baik untuk langsung bertobat. Akhirnya, setelah beberapa pertimbangan, wanita tua itu memutuskan untuk pergi bersama mereka berempat untuk melihat siapa yang disebut putra itu. Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi tentu saja tidak memiliki pendapat. Lagi pula, pedang ini masih milik wanita tua itu. Pedang ini memiliki terlalu banyak cerita dan kekhawatiran tentang wanita tua itu. Jadi keempat mendengarkan pendapat wanita tua itu dan segera setuju. Jadi wanita tua itu berdiri, mengeluarkan pedang gelombang pembunuh di tanah, dan mengikuti sekelompok 4 orang ke ruang pelatihan di mana mereka berada. Saat itu tengah malam, dan tidak ada yang berjalan di gerbang. Jika siang hari, kombinasi mereka akan sangat mempesona. Karena pembudidaya mandiri, sangat sedikit yang bertindak dalam kelompok. Kecuali tentu saja di atas medan perang. Sekelompok orang segera membawa wanita tua itu ke Furong Land. Semua orang dengan hormat mengundang wanita tua itu ke kamar. Setelah wanita tua itu duduk, Zheng Xiaoyu menyajikan teh dan menuangkan air. Dan Zhu Xiaomei pergi ke ruang latihan dan memanggil Zhu Hengyu yang sedang berlatih. Segera Zhu Hengyu yang tidak dikenal ditarik keluar dari ruang pelatihan oleh Zhu Xiaomei. Apa yang terjadi? Zhu Hengyu ditanya oleh Zhu Xiaomei. Kamu akan tahu kapan kamu keluar. Zhu Xiaomei tidak menjelaskan, masih menarik Zhu Hengyu dengan putus asa. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikuti Zhu Xiaomei keluar dari ruang latihan. Begitu dia keluar dari ruang pelatihan, Zhu Hengyu merasakan aura yang kuat. Menekan level monster, Zhu Hengyu langsung terkunci oleh momentum wanita tua itu. Hanya saja Zhu Hengyu, seorang pria yang menentang langit, tidak bisa ditenangkan oleh sikap seorang wanita tua yang murung. Saya melihat Zhu Hengyu menghirup, dan iblis 30 segmen itu muncul dalam sekejap. Momentum wanita tua itu langsung didorong kembali oleh Zhu Hengyu. Wanita tua itu memandang Zhu Hengyu dengan ekspresi luar biasa. Tetapi sebelum wanita tua itu merespons, Zhu Hengyu sedikit mengernyit dan memandang ke 4 orang lainnya dan bertanya. Siapa penguasa 44 paragraf tubuh ini? Yang lain hanya tahu bahwa wanita tua ini telah mencapai bagian 44 dari tubuh sihir yang mengerikan. Tidak heran mereka tidak bisa melihat pangkat tubuh wanita tua itu. Ternyata terlalu banyak. Melihat kerutan Zhu Hengyu, Jian He bergegas maju dan berbicara tentang seluk-beluk masalah ini. Sementara Jian He sedang berbicara, mata Zhu Hengyu dan Lao Nu terus berjalan di sekitar tubuh masing-masing untuk mengamati. Zhu Hengyu mengamati kelemahan wanita tua itu dan bersiap untuk mencegah wanita tua itu menyakiti orang lain dengan keras. Bagaimanapun, ketika dia muncul, dia menggunakan momentum untuk menekan Zhu Hengyu, dan semua orang akan memusuhi hatinya. Wanita tua itu berbeda, dia dengan cermat mengamati Zhu Hengyu. Dia bertanya-tanya apakah pemuda di depannya benar-benar bisa mewarisi pedang sihir. Meskipun kekuatan-kekuatan 30 segmen Zhu Hengyu mengejutkan wanita tua itu, tapi ini tidak bisa membuatnya sepenuhnya percaya Zhu Hengyu. Bagaimanapun, wanita tua itu memiliki kekuatan dari 44 segmen tubuh sihir, dia bisa melihat melalui yayasan Zhu Hengyu sekilas. Jelas ini adalah masalah yang disebabkan oleh terobosan cepat tubuh sihir. Meskipun keempat orang lainnya juga mengalami situasi ini, semangat dan ketekunan mereka telah menyentuh wanita tua itu. Tapi Zhu Hengyu masih harus lulus ujian dari wanita tua itu. Setelah Zhu Hengyu mendengarkan kata-kata Jian He, barulah ia mengerti keseluruhan cerita. Setelah mengetahui pengalaman hidup wanita tua itu, kulit Zhu Hengyu mereda. Meskipun dia sedikit marah tentang pengerahan tenaga dan penindasan wanita tua itu ketika dia datang, 3 tuan pertama dari pedang sihir ini semua adalah kerabat wanita tua itu. Zhu Hengyu juga dapat memahami beberapa ide Mario. Dalam pandangan Zhu Hengyu, wanita tua ini tidak lebih dari sekadar menginginkan pedang ajaib ini untuk menemukan tuan sejati.
Biarkan nama suaminya, putra dan cucu diturunkan dengan pedang ajaib ini. Melihat suasana canggung di antara keduanya, Jen berkata dengan berani. Nak, nenek, semua orang adalah milikmu sendiri. Kamu tidak harus begitu agresif. Tetapi wanita tua itu tidak membelinya, mendengus dan berkata, siapa dan kamu adalah bangsamu sendiri, aku hanya mencari pedang ini untuk menemukan seorang master yang benar-benar cocok untuknya. Seperti yang dikatakan wanita tua itu, Jian He bahkan lebih malu. Saya melihat Jian He berdiri di tempat, wajahnya memerah karena urgensi, dan saya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Jian He tidak seperti Zheng Xiaoyu, yang sangat cerdas dan dapat berbicara dengan baik. Dia selalu menjadi tipe pria bodoh. Pada saat ini, dia tidak dapat mengatasi situasi ini. Jian He tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa melihat Zheng Xiaoyu dengan bantuan. Zheng Xiaoyu baik secara alami dan pasti tidak akan mati. Sama seperti Zheng Xiaoyu siap untuk mengambil langkah maju dan mengatakan beberapa kata untuk meredakan suasana, Zhu Hengyu melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Zheng Xiaoyu tidak perlu berbicara. Ngomong-ngomong, Jen River, yang berada dalam dilema, mundur. Jen menerima perintah itu, dan jika dia diberi amnesti, dia segera mundur ke kerumunan. Zhu Hengyu menatap wanita tua itu, tersenyum sedikit, dan berkata, Nyonya tua, pedang ini adalah senjata tajam. Tapi itu sesuatu yang digunakan generasi ketiga yang kau cintai. Aku tidak bisa mengambil cinta orang lain. Zhu Hengyu benar-benar tidak ingin memenangkan cinta orang lain. Dia tahu bahwa pedang ini harus dianggap sebagai harta oleh wanita tua itu. Hanya saja wanita tua itu salah paham tentang Zhu Hengyu. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, wanita tua itu berkata, ya, ada pengetahuan diri, pedang ini bukan sesuatu yang bisa kau kendalikan sebagai anak kaya yang manja. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia berdiri dan siap untuk pergi. Melihat empat lainnya, mereka dengan cepat menghentikan wanita tua itu. Nyonya tua, putraku adalah seorang lelaki dengan kebijaksanaan luar biasa dan ketekunan besar. Pedang ini sangat cocok untuknya. Zheng Xiaoyu berhenti di depan wanita tua itu dan membujuk. Biarkan hamba mengambil pedang, tetapi bersembunyi di rumah. Aku tidak bisa melihat titik mana dari dia yang merupakan kebijaksanaan dan ketekunan yang hebat. Wanita tua itu berkata tanpa ampun. Jelas, wanita tua itu masih memiliki kesalahpahaman, dia selalu berpikir bahwa Zhu Hengyu adalah anak yang kaya. Zheng Xiaoyu hanya ingin menjelaskan, Zhu Hengyu berbicara di belakangnya. Lansia, aku bukan saudara ipar. Mereka memanggil anakku karena aku membiarkan mereka memanggil mereka seperti itu. Aku tidak terlalu menyukainya karena gelar pemiliknya. Zhu Hengyu tidak takut pada wanita tua itu. Tetapi untuk usia dan senioritas wanita tua itu, Zhu Hengyu masih memberikan rasa hormat dan kesabaran yang cukup. Sekalipun hati tidak terlalu bahagia, ia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berkualitas. Itu sebabnya Zhu Hengyu menjelaskan secara pribadi. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, wanita tua itu berbalik perlahan dan menatapnya dengan ragu. Melihat ini, Zhu Hengyu terus tersenyum dan berkata, saya seorang pengemis yang lahir dari ketiadaan, dan sekarang semua ini diperoleh dengan usaha saya sendiri. Aku bukan tipe orang kaya yang kamu bayangkan. Setelah mendengar bahwa Zhu Hengyu ternyata seorang pengemis, wanita tua itu terlihat terkejut. Wanita tua itu tahu bahwa harga sewa rumah ini tidak murah, kebanyakan orang menyewa di sini untuk berbisnis. Dan Zhu Hengyu menyewa di sini, bahkan untuk kultivasi. Pengeluaran mewah seperti itu membuat wanita tua itu tidak bisa mengerti. Jadi saya pikir Zhu Hengyu adalah putra yang kaya. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa Zhu Hengyu ternyata seorang pengemis. Dalam kebingungan, hati wanita tua itu tidak bisa menahan perasaan bersalah. Bagaimanapun, dia mempertanyakan dan saling meremehkan tanpa alasan. Dan berbicara buruk, ini sangat buruk. Apa yang membuat wanita tua itu paling malu adalah, meskipun dia berbicara begitu buruk, Zhu Hengyu selalu menjaga rasa hormat dan hormatnya. Semuanya takut akan kontras, sebaliknya, Zhu Hengyu menghormati orang tua. Dan wanita tua itu sendiri sedikit tidak sopan. Wanita tua itu telah hidup sedemikian lama selama bertahun-tahun, bahkan hal-hal di dunia ini telah terlihat. Di hadapan Zhu Hengyu, yang tidak rendah hati atau sombong, hati wanita tua itu secara alami sangat tenang. Meskipun tampaknya, dia tampaknya memiliki gigi yang tajam dan keras, dan adalah orang yang unggul. Tetapi dalam kompetisi tingkat moral, dia telah ditekan ke tanah oleh Zhu Hengyu, menggosok keras. Wanita tua itu pemalu dan malu. Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata dengan sopan, orang tua, tolong bawa pulang pedang ini. Pedang ini terlalu berharga untukmu. Nak, Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi semua terbang ketika mereka mendengar senjata tajam di tangan mereka. Mereka semua cemas dan menangis bersamaan. Zhu Hengyu mengangkat tangannya untuk menghentikan kata-kata beberapa orang. Pada saat ini, wajah wanita tua itu tidak pasti, dan beberapa tidak tahu harus berbuat apa. Zhu Hengyu benar-benar tidak peduli dengan pedang sihir ini. Jadi Zhu Hengyu berkata lagi, orang tua, kembali, pedang ini ada di sini bersamaku, itu hanya senjata untuk membunuh orang.
Tapi di tanganmu, ini berbeda. Itu lebih berarti bagimu. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, wanita tua itu terkejut, dan sepertinya telah mengurai keterikatannya. Saya melihat bahwa sudut mulutnya tiba-tiba terangkat dan dia bahkan tersenyum. Kamu agak kejam. Beri kamu kesempatan. Selama kamu memegang pedang sihir selama 10 napas tanpa membingungkan darah itu akan menjadi milikmu. Kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak berbicara, ambil kembali pedang ajaib ini. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia tidak menunggu Zhu Hengyu berbicara, melemparkan tangannya dan melemparkan pedang gelombang pembunuh ke Zhu Hengyu. Pedang fluktuasi tujuan pembunuhan, seperti namanya, secara alami adalah pedang panjang dengan fluktuasi niat membunuh. Sebelumnya, wanita tua itu selalu mengatakan bahwa pedang panjang ini adalah pedang panjang terkutuk karena mengandung roh pembunuh yang sangat kuat. Hanya darah yang bisa menekan pembunuhan ini. Ini juga alasan mengapa darah perlu dikenali. Hanya saja ada kelemahan besar untuk mengaku kepada Tuhan. Yaitu, setelah mengakui Tuhan melalui darah, pemilik pedang sihir sering menggunakan darahnya sendiri atau darah musuh untuk memberi makan pedang sihir. Jika Anda tidak bisa memberikan darah untuk pedang sihir terus untuk waktu yang lama, pedang ajaib akan membunuh Tuhan pada gilirannya. Kerabat di sekitar wanita tua itu tidak dapat memenuhi kelaparan pedang sihir untuk mendapatkan darah, dan akhirnya terbunuh oleh pedang gelombang pembunuhan. Alasan mengapa disepakati bahwa Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi memperoleh pedang sihir. Alasan utamanya adalah dia melihat rekonsiliasi energi magis Zhu Xiaomei. Dalam pandangannya, selama 4 orang bekerja bersama, mereka akan dapat menyelesaikan kekuatan anti-gigitan pedang sihir. Tapi sekarang berbeda. Wanita tua itu dibangunkan oleh Zhu Hengyu, dia tidak ingin membiarkan pedang ini menyakiti orang lain lagi. Jadi pada akhirnya dia mengatakan itu. Niat dari kalimat terakhir wanita tua itu adalah untuk memberitahu Zhu Hengyu mengetahui kekuatan anti-gigitan pedang sihir, sehingga ia mundur dengan susah payah. Dengan cara ini, wanita tua itu bisa membawa pedang sihir ke peti mati, dan tidak lagi membiarkan dunia menyentuh pedang sihir jahat. Di mata wanita tua itu, Zhu Hengyu tidak bisa memegang pedang gelombang membunuh ini. Jika pedang ini tidak menjadi korban pengorbanan darah, itu akan menggigit dan menyerang orang yang mendapat pedang dengan gila. Satu-satunya keuntungan dari ini adalah bahwa, selain pemilik pedang sihir, yang lain tidak dapat dengan mudah mengambil pedang sihir. Master pedang sihir saat ini adalah wanita tua ini, jadi dia dapat dengan mudah mengambil pedang gelombang pembunuh ini. Melihat pedang iblis terbang, Zhu Hengyu berhenti berbicara dan mengulurkan tangannya secara langsung, dengan kuat menggenggam pedang gelombang pembunuh ini. Pada saat memegang pedang niat membunuh, kekuatan pembunuh yang kuat mengikuti lengan Zhu Hengyu dan memasuki tubuhnya. Zhu Hengyu hanya merasakan vertigo, dan pikiran brutal yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pikiran Zhu Hengyu. Hanya dalam waktu singkat, mata Zhu Hengyu menjadi sangat merah. Melihat mata Zhu Hengyu, dia benar-benar dikaburkan oleh niat membunuh gila, dan semua orang gugup. Untungnya, sejak pertama kali saya melihat wanita tua itu, Zhu Hengyu dengan hati-hati mengamati pedang sihir melalui fluktuasi energi sihir. Rasakan niat membunuh tanpa akhir yang terkandung dalam pedang sihir. Hanya dengan gila-gilaan menuangkan kelautan pengetahuan Zhu Hengyu. Sesaat berusaha sepenuhnya membutakan kebijaksanaan Zhu Hengyu. Mata Zhu Hengyu melebar tajam, dan Shen Leng meledak. Manjakan. Dalam suara ledakan, awan iblis yang bergejolak, dan Zhao Zhu Hengyu yang gila berkumpul. Hanya dalam sekejap, tubuh Zhu Hengyu sepenuhnya tertutup oleh asap hitam pekat. Di bawah bayang-bayang energi magis, mata Zhu Hengyu menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Pembunuhan dalam tubuh, di bawah pembersihan ki iblis, kehilangan tempat. Ketika dikatakan bahwa itu terlalu cepat, maka dalam waktu singkat, Zhu Hengyu mendesak roh jahat. Hancurkan orang mati, usir semua niat membunuh sepenuhnya. Dan pada saat ini, waktu telah berlalu 3 kali. Apakah hanya itu? Tidak. Di mana ini? Dengan semua niat membunuh, Zhu Hengyu terpaksa mundur. Saat berikutnya, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi. Di bawah perhatian semua orang. Mulut Zhu Hengyu sedikit meninggi, menunjukkan senyum menghina. Dengan senyum menghina Zhu Hengyu. Baru saja pedang berfluktuasi pembunuh kejam tiba-tiba membuat suara pedang berdengung. Bilah pedang sihir, seolah-olah tikus itu melihat kucing, menggigil. Melihat semua ini, mata wanita tua itu menatap tajam, dan dia tidak bisa mempercayainya. Wanita tua itu telah hidup selama ribuan tahun, dan tidak ada yang tahu kengerian pedang sihir ini lebih baik darinya. Satu-satunya cara untuk mengendalikan pedang sihir ini adalah dengan menembakkan pedang sihir melalui pengorbanan darah. Siang dan malam untuk mengorbankan pedang sihir dengan darahnya sendiri, suatu hari tidak dapat dipotong. Sampai pendekar kehabisan minyak dan menyala, lepaskan. Lebih baik mengatakan bahwa pedang memperbudak orang itu daripada orang yang mengendalikan pedang. Jika Anda tidak dapat menyediakan sejumlah darah tepat waktu, pedang ajaib ini akan menantang tuannya dan menghisap darah tuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kali ini berbeda. Dalam senyum menghina Zhu Hengyu, pedang sihir itu seperti tikus bertemu kucing. Pedang itu menggigil. Besarnya jitter sangat mengkhawatirkan sehingga bila tipis akan pecah.
Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, wanita tua itu melihat situasi seperti itu di pedang gelombang pembunuh. Jangan membicarakannya sebelumnya, bahkan berpikir, wanita tua itu tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi. Melihat pedang merah di tangannya, Zhu Hengyu mengangguk ringan. Pada saat berikutnya, Zhu Hengyu memegang pedang di tangan kanannya dan melenturkan jari-jarinya di tangan kirinya. Zeng! Dalam sekejap, suara merdu dan jernih berdengung. Yang paling mengejutkan wanita tua itu adalah suara pedang itu penuh dengan suara-suara tak bersuara yang bagus. Meng Yi terdengar, ini seperti wanita yang lembut dan lembut. Mencoba segalanya untuk menyenangkan suaminya. Yang disebut, Makep, menurunkan alisnya dan bertanya pada menantunya. Jenis rasa yang cermat dan hati-hati, disambut dengan merdu penuh dengan rasa. Di mana ada sedikit pedang sihir. Ini jelas seorang wanita muda, lembut dan baik hati, yang dengan sengaja menyenangkan suaminya. Menonton itu mengajarkan bagaimana merengek mengeluarkan pedang sihir dengan suara lembut. Tiba-tiba, seluruh dunia Lao Piao ditumbangkan. Alkisah, pedang ajaib ini begitu suram, begitu derasnya air mata. Setelah itu tidak memenuhi kebutuhan pedang sihir itu akan segera menjadi iblis. Berdarah dingin merampas darah pemiliknya, dan bahkan nyawa. Untuk tujuan ini, suami, putra, dan menantu wanita tua itu terbunuh. Bahkan wanita tua itu sendiri hampir kelelahan. Kalau bukan karena tahu bahwa itu akan membunuhmu segera, bagaimana dia bisa memberikan pedang sihir yang begitu berharga kepada Gao Pengyi dengan mudah? Tapi sekarang, wanita tertua tidak bisa berkata-kata. Hanya di antara jari-jari Zhu Hengyu, koneksi antara dia dan pedang gelombang pembunuh benar-benar terputus. Dengan kata lain, dia telah ditinggalkan oleh pedang sihir dan ditinggalkan seperti sepatu. Pada saat ini, bahkan jika Zhu Hengyu mengembalikan pedang sihir, wanita tua itu tidak bisa lagi mengendalikannya. Pada awalnya, wanita tua itu masih berpikir setelah 10 napas. Setelah Zhu Hengyu merasakan kekuatan pedang gelombang pembunuh, dia secara alami mundur. Sekarang tidak apa-apa, hanya 3 napas waktu, fluktuasi pedang niat benar-benar kehilangan kontak dengannya sepenuhnya. Tinggalkan dia sepenuhnya. Waktu dari ketiga suku bunga ini sangat singkat bagi orang luar. Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi bahkan tidak menanggapi. Namun dalam waktu yang singkat, Zhu Hengyu telah benar-benar hancur, sepenuhnya menyerahkan pedang sihir ini. Tentu saja, meskipun tampaknya Zhu Hengyu mudah dirobohkan. Kemudian dia benar-benar menyerahkan pedang ajaib ini. Tetapi kenyataannya, seluruh proses ini sangat berbahaya. Zhu Hengyu tidak sesantai kelihatannya, saat ini punggungnya benar-benar jenuh dengan keringat dingin. Meskipun Zhu Hengyu telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dia masih meremehkan kekuatan pedang gelombang pembunuh ini. Segera setelah dia memegang pedang sihir, kekuatannya yang membunuh memenuhi seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat kesadaran Zhu Hengyu, dia hampir hancur oleh niat untuk membunuh. Pada saat berikutnya, gelombang pikiran yang tak terlukiskan menyebar dari dalam tubuh Zhu Hengyu, jam hitam kuno. Gagasan itu misterius, menyebar ke seluruh tubuh dengan cara dan kecepatan yang Zhu Hengyu tidak bisa mengerti sama sekali. Di mana ide ini lewat? Merusak dan membersihkan roh pembunuh dari pedang gelombang pembunuh. Hanya butuh napas. Sama seperti bermain, pembunuh dalam gelombang niat membunuh dipaksa kembali ke pedang. Dan itu belum berakhir. Gagasan itu tidak hanya mendorong niat membunuh kembali ke tubuh pedang. Ikuti juga tren, kejar kemenangan, langsung ke pedang gelombang pembunuh. Seperti dunia di bawah pemerintahan raja, dia turun dalam pedang niat membunuh dengan gerakan menghancurkan segalanya. Meskipun pembunuh dalam pedang gelombang pembunuh sangat kuat, tetapi di depan ide seperti raja ini, bahkan tidak ada sedikit pun perlawanan. Pada napas ketiga, semua niat membunuh di pedang gelombang niat membunuh telah ditundukkan. Sepasang leher akan membunuh, apalagi kelembutan pembuangan. Pada saat ini, Zhu Hengyu hanya perlu bergerak. Niat dan niat membunuh tanpa akhir ini akan sepenuhnya hilang. Namun, Zhu Hengyu tidak bodoh, tidak mungkin melakukannya. Pedang ajaib ini sangat patuh, sangat taat, dan sangat ramah. Kalau begitu luang, Zhu Hengyu juga enggan menghancurkan pedang seperti itu. Itu juga setelah sepenuhnya menyerahkan pedang sihir bahwa koneksi antara wanita tua dan pedang gelombang pembunuh itu terputus. Sekarang pedang gelombang pembunuhan telah sepenuhnya berubah. Pada awalnya, di tangan wanita tua itu, pedang gelombang pembunuh berwarna merah darah suram. Ini adalah warna darah dan warna kohesi yang mematikan. Tapi sekarang di tangan Zhu Hengyu, membunuh pedang ini telah menjadi warna merah gelap. Di bawah penyempurnaan ide misterius, niat membunuh ini lebih kental dan lebih tajam. Pedang gelombang niat membunuh baru ini tidak ada hubungannya dengan wanita tua itu. Energi pembunuh yang terakumulasi dalam tubuh pedang, yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semuanya diliputi oleh gagasan misterius itu. Pembunuhan dan niat membunuh yang terkandung dalam pedang sihir telah ditingkatkan secara kualitatif. Dengan ide misterius itu, aku dengan cepat melihat ke belakang dan kembali ke jam kuno. Pedang ini sepenuhnya dimiliki oleh Zhu Hengyu.
Pada saat ini semua orang tampak terkejut dan menatap Zhu Hengyu dengan ekspresi kaget. Mereka semua tahu betapa kuatnya pedang ini. Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi semua percaya bahwa Zhu Hengyu bisa menyerahkan pedang sihir kekerasan ini. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu akan sangat mudah, sangat destruktif. 3 nafas waktu, pedang gelombang pembunuh yang telah menyiksa seluruh keluarga selama ribuan tahun, begitu mudah rileks oleh Zhu Hengyu. Dan suara pedang yang mereka dengar jelas penuh ketakutan dan melodi yang menyanjung. Ini membuat mereka lebih luar biasa. Tapi keempat orang ini sangat mengenal Zhu Hengyu. Meskipun mereka masih terkejut dan tidak dapat berkata-kata, mereka setidaknya dapat diterima. Pada saat ini, wanita tua, bahkan ekspresinya agak gila. Melihat kepuasan puas Zhu Hengyu, dan gelombang merah, niat membunuh yang baru. Wanita tua itu merasa otaknya menjadi kosong. Pada saat ini suaminya, putranya, dan cucunya, ketiga tokoh ini menghantui pikirannya. Tanpa sadar, wajah keriput wanita tua itu ditutupi dengan air mata. Pedang gelombang pembunuh ini telah menyiksanya terlalu lama. Pada saat ini, wanita tua itu akhirnya dibebaskan. Dan semua ini berkat Zhu Hengyu. Di samping, Zhu Hengyu sedang bermain dengan pedang ajaib di tangannya dan melihat wanita tua itu menangis. Jadi Zhu Hengyu bertanya, "Orang tua, mengapa ada air mata?" Ketika Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi mendengar Zhu Hengyu, mereka semua menatap wanita tua itu. Dalam persepsi mereka, wanita tua itu adalah orang yang acuh tak acuh. Tapi sekarang wanita tua yang panas itu telah sepenuhnya menumbangkan kognisi mereka sebelumnya. Hanya saja, ini belum berakhir. Adegan berikutnya membuat mereka semakin luar biasa. Saya melihat wanita tua itu mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan membungkuk dengan Zhu Hengyu. Kali ini bukan hanya Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi yang terkejut. Zhu Hengyu juga sangat terkejut. Mengenal wanita tua itu, tetapi mengembangkan tahap ke-44 tubuh iblis. 44 segmen tubuh iblis berada di seluruh sekte pedang setan, yang dapat dianggap sebagai keberadaan atasan. Tapi pria itu begitu besar, sehingga dia membungkuk dalam-dalam pada Zhu Hengyu, yang 14 lebih rendah darinya. Tapi Zhu Hengyu pulih dengan cepat. Dengan cepat melangkah maju untuk mendukung wanita tua itu, Zhu Hengyu bertanya. "Orang tua, kenapa kamu?" Wanita tua itu menegakkan tubuh perlahan, menatap Zhu Hengyu dengan ekspresi bersemangat. "Berkat putra ini, kamu telah melepaskan ikatan hatiku selama bertahun-tahun." Setelah mendengarkan kata-kata wanita tua itu, dikombinasikan dengan apa yang mereka berempat katakan, Zhu Hengyu dengan kasar menebak apa yang dipikirkan wanita tua itu. Karena pedang ajaib ini, wanita tua itu kehilangan 3 kerabatnya. Dia secara alami membenci pedang sihir. Tapi dia harus terus menjaga pedang sihirnya. Karena pedang sihir ada semua kerja keras dari suami, putra dan cucunya, dan bahkan kehidupan. Tapi semua ini lenyap begitu Zhu Hengyu memegang pedang gelombang pembunuh itu. Pada saat ini, pedang gelombang niat membunuh tidak lagi hanya kerja keras dari 3 generasi. Setelah penggabungan energi sihir Zhu Hengyu, pedang gelombang pembunuh saat ini telah menjadi pedang sihir yang lebih murni dan tajam. Pedang ini tidak lagi peduli dengan wanita tua itu. Dan poin lainnya adalah bahwa wanita tua itu tidak ingin membiarkan pedang ajaib ini keluar dan melukai orang, jadi dia terus menjaga dengan diam. Tapi sekarang Zhu Hengyu dengan mudah menyerahkan pedang sihir sembrono ini. Melihat Zhu Hengyu, dia dengan santai membawa pedang gelombang pembunuh, dan dia tampak santai. Wanita tua itu juga dapat yakin bahwa dia tidak akan lagi khawatir bahwa pedang ajaib ini akan menjadi senjata yang hanya akan menggigit pemiliknya. Pedang gelombang pembunuh ini di tangan Zhu Hengyu hanyalah senjata murni. Zhu Hengyu dapat dengan mudah mengontrol tanpa reaksi, yang membuat wanita tua itu benar-benar meletakkan batu besar di dalam hatinya. Karena 2 poin ini, wanita tua itu benar-benar mengungkap keteduhan sedih yang menutupi hatinya. Itu juga membiarkan hatinya yang depresi dilepaskan untuk pertama kalinya. Pada saat ini wanita tua itu merasa santai belum pernah terjadi sebelumnya. Semuanya telah berubah menjadi awan. Meskipun ceritanya masih sedih, saat ini, jika wanita tua itu diizinkan untuk menceritakannya lagi, dia tidak akan dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan seperti sebelumnya. Orang tua tidak harus seperti ini. Setelah mendukung wanita tua itu untuk duduk, Zhu Hengyu berkata dengan ringan. Adalah hal yang baik untuk bisa menyelesaikan simpul bahagia, tetapi bahkan jika kamu tidak bisa menyelesaikan simpul ini, aku tidak berpikir kamu akan terlalu kesepian. Karena pedang ini telah bersamamu sebelumnya. Meskipun ketiga kerabat dekatmu sudah tidak ada lagi, pedang ini mewarisi jiwa mereka. Melihat Zhu Hengyu, wanita tua itu menyeka air matanya dan menunjukkan senyum tipis. Anak muda, sesuai kesepakatan, pedang ini milikmu sekarang. Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi semua tersenyum senang. Tapi Zhu Hengyu tidak merespons banyak. Aku melihatnya memegang pedang panjang dan berkata dengan ringan. Pedang adalah pedang yang bagus, tapi itu jauh lebih berarti bagimu daripada aku.
Berbicara, Zhu Hengyu menyerahkan pedang sihir kepada wanita tua itu lagi. Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi menyaksikan adegan ini dan semuanya tertegun. Pedang yang begitu bagus baru saja dikirim kembali oleh Zhu Hengyu. Tapi wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan menatap Zhu Hengyu. Aku tahu untuk apa kamu menginginkan pedang ini. Daripada membiarkannya tinggal bersamaku, seorang wanita tua yang kesepian, biarkan ia mengikuti kamu. Menurutku, hanya kamu yang benar-benar bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari senjata ini. Berbicara, wanita tua itu mendorong pedang gelombang pembunuhan ke Zhu Hengyu lagi. Pedang ini kehilangan kontak denganku, dan sekarang dia milikmu. Sekarang jika aku mengambilnya, aku pasti akan terkikis dengan membunuh niat. Kalimat ini tidak salah. Pada saat ini, pedang sihir sudah menjadi benda asing bagi wanita tua itu, dan jejak koneksi yang dia buat dengan darah sebelum Tuhan benar-benar hancur. Sekarang pedang ini milik Zhu Hengyu. Sebagai pemilik baru pedang gelombang pembunuh, Zhu Hengyu tentu tahu ini. Namun, karena Zhu Hengyu dapat dengan mudah menyerahkan pedang sihir ini, ia secara alami dapat dengan mudah melepaskannya. Bahkan, dia bisa menekan keganasan pedang sihir, sehingga siapapun bisa mengendalikan pedang sihir ini sesuka hati. Tapi itu tidak akan bertemu dengan serangan balasan. Itu sebabnya dia mengatakan hal-hal seperti mengembalikan wanita tua itu. Seperti kata pepatah, seorang pria tidak menipu orang lain. Meskipun Zhu Hengyu bukan seorang pria sopan, dia masih tidak ingin memenangkan cinta orang lain. Terlebih lagi, pedang ini seperti orang yang dicintai oleh wanita tua itu, dan Zhu Hengyu tidak bisa mengambilnya dari wanita tua itu. Meskipun pedang ajaib ini sangat kuat, bahkan sangat kuat. Tapi dari perspektif Zhu Hengyu, dia benar-benar tidak peduli dengan pedang ini. Ada serangkaian keterampilan sihir magis seperti pemenjaraan magis, pembakaran energi magis, perisai energi magis, daya tembak tak terbatas, dan Shenluo. Mengejar benda asing Zhu Hengyu tidak lagi diperlukan. Meski memegang pedang sihir akan membuatnya lebih kuat. Tetapi bahkan tanpa pedang sihir ini, Zhu Hengyu belum tentu lemah. Terus terang, senjata dan sejenisnya adalah benda asing. Meskipun memang bisa meningkatkan kekuatannya, itu tidak cukup untuk menjadi ketergantungan. Keduanya menghindar, Zhu Hengyu dan pria tua itu memegang kata-kata mereka sendiri. 4 orang Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi, yang sedang menonton, tidak tahu bagaimana menasihati mereka. Meskipun Zhu Hengyu benar, mereka masih berharap Zhu Hengyu akan mendapatkan pedang ajaib ini. Belum lagi pedang ini adalah hasil dari banyak luka yang diderita oleh beberapa orang selama beberapa hari. Bahkan jika mereka tidak peduli dengan ini, pedang sihir ini memang senjata langka tingkat atas. Mereka akan pergi ke medan perang, seorang prajurit sihir dan pedang besi sekte. Tentu saja, semua orang tahu siapa yang unggul dan siapa yang lebih rendah. Jadi keempat orang itu hanya menyaksikan kedua orang itu menghindar, tetapi selalu tetap diam. Seperti kata pepatah lama, jahe masih tua dan pedas. Wanita tua itu melihat perasaan beberapa dari mereka, jadi dia berbicara tentang upaya Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi untuk mendapatkan pedang sihir untuk Zhu Hengyu. Jangan mengecewakan mereka. Melihat Zhu Hengyu, wanita tua itu tersenyum dan membujuk. Setelah mendengarkan wanita tua itu, Zhu Hengyu juga merasa bahwa pedang sihir yang telah dia lawan dengan keras baru saja dikembalikan, dan aku benar-benar minta maaf atas upaya mereka. Akhirnya, setelah ucapan terima kasih Zhu Hengyu berulang-ulang, dia dengan senang hati menyingkirkan pedang gelombang pembunuh ini. Melihat Zhu Hengyu akhirnya menerima pedang sihir, Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi akhirnya tersenyum. Wanita tua itu memandangi kelompok anak-anak ini, ribuan tahun lebih muda darinya, dan ada senyum tipis di wajahnya. Setelah masalah terselesaikan, semua orang mengobrol beberapa kata. Wanita tua itu mengetahui bahwa beberapa orang akan berperang dan menyatakan berkat mereka. Kemudian dia berhenti mengganggu dan bersiap untuk bangkit dan pergi. Semua orang melihat mereka dan bangkit satu demi satu. Setelah berterima kasih kepada wanita tua itu lagi, dia dikirim kembali ke gubuk yang compang camping. Setelah menyaksikan wanita tua itu memasuki ruangan, kelompok 5 tidak kembali ke ruang pelatihan. Di bawah kepemimpinan Zhu Hengyu, mereka langsung masuk lebih dalam ke hutan. Keempat lainnya tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhu Hengyu, tetapi mereka semua penasaran. Tapi Zhu Hengyu tidak berbicara, hanya tersenyum dan membawa semua orang maju. Setelah berjalan selama 1 jam, ini sudah menjadi bagian terdalam dari hutan. Di sini, selain Warcraft liar, itu sudah tidak terlihat. Setelah melihat-lihat, Zhu Hengyu mengangguk puas, lalu berkata, "Ini dia." Kemudian Zhu Hengyu berbalik dan menatap Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi. Mereka berempat menatap Zhu Hengyu dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat beberapa orang untuk sementara waktu, Zhu Hengyu berbicara. "Untuk membawamu ke sini hari ini, aku ingin memberimu kejutan." Ketika keempat orang ini mendengarnya, itu bahkan lebih berkabut. Hanya Zheng Xiaoyu mengangkat alisnya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Melihat reaksi semua orang, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan tidak menjelaskan, berteriak langsung pada mereka.
Sungai Jen. Jian He tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Zhu Hengyu meneriakkan namanya, dan dia masih menjawab dengan kuat. Kepada, Zhu Hengyu menatap Jian He dan mengangguk puas. Kemudian Zhu Hengyu mengeluarkan dua belati indah setipis sayap jangkrik dari cincin dimensi. Jen menatap kedua belati dengan mata lurus. Ini adalah senjata terbaik yang dia impikan. Selanjutnya, Zhu Hengyu menyerahkan sepasang belati kepada Jian He. Senjata mimpi itu ada di tangannya. Dia masih tidak menanggapi, dan masih tampak kosong. Pada titik ini Zheng Xiaoyu sudah tahu apa yang akan dilakukan Zhu Hengyu. Melihat angsa tanpa kepala Jian He, dia tersenyum dan berkata padanya. Yan He, kamu tidak terburu-buru, terima kasih, apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan tercengang. Ketika Jian He mendengar kata-kata Zheng Xiaoyu, dia segera mengerti. Terima kasih, nak. Jian He membungkuk pada Zhu Hengyu dan berkata dengan keras. Tetapi pada saat ini suaranya masih bergetar, jelas karena senjata itu membuatnya sangat bersemangat. Zhu Hengyu memandang Jian He dan tersenyum, lalu melanjutkan. Tidak ada yang tahu nama asli dari dua belati ini. Tapi aku mendengar kata benda. Lihat bagaimana. Pada titik ini, Zhu Hengyu berhenti sebelum melanjutkan. Apa yang kamu pikirkan tentang menjadi serigala serakah? Nama yang bagus. Tidak hanya Jian He, tetapi beberapa orang lainnya juga mengagumi. Melihat bahwa Jian He tidak memiliki pendapat, Zhu Hengyu mengangguk dan melanjutkan. Dua belati, ada satu hal yang perlu kamu ingat. Setelah digaruk oleh dua belati coyote ini, tidak ada cara untuk menyembuhkan luka yang terluka dalam waktu 3 jam. Karena luka tidak bisa sembuh, luka akan berdarah terus-menerus. Itu adalah kondisi berdarah seperti kata pepatah. Adapun hal-hal lain, itu terserah kamu untuk mencari-cari sendiri. Aku pasti akan meraba-raba untuk menggunakan dua belati serigala serakah, biarkan itu berada di medan perang, menjadi bantuan besar. Jian He memandangi dua belati dengan kagum dan berkata dengan gembira kepada Zhu Hengyu. Melihat wajah senang Jian He, semua orang tulus dan bahagia untuknya. Bagi seorang beku, senjata yang baik adalah teman baiknya. Setiap orang yang hadir adalah generasi yang berbakat. Semua orang tahu betapa serigala serakah ini cocok untuk Jian He, dan betapa menakutkannya jika memiliki serigala serakah. Begitu lawan ditabrak Jian He, dia melukai arteri. Itu sudah mati. Karena luka tidak bisa sembuh, secara alami akan ada lebih banyak aliran darah. Pendarahan selama 3 jam, bahkan jika kekuatannya tinggi, saya khawatir itu tidak akan bertahan terlalu lama. Cepat atau lambat, dia akan mati karena pendarahan yang berlebihan. Pikirkan tentang kecepatan dan frekuensi Jian He yang mengerikan. Pasangkan dengan efek pendarahan Greedy Dagger. Di bawah kombinasi keduanya, Jian He akan menjadi eksistensi seperti iblis. Tiba-tiba, semua orang senang untuk Jian He, dan pada dasarnya, dia iri dengan Jian He. Tirani dan senjata yang cocok untuk Jian He benar-benar langka. Melihat Jen, dia sangat gembira dan gembira. Zhu Hengyu mengangguk dan melambaikan tangannya pada Jian He, membuatnya mundur. Kemudian Zhu Hengyu terus berteriak. Gao Pengyi. Pada titik ini semua orang tahu apa yang akan dilakukan Zhu Hengyu. Melihat senjata Jian He, Gao Pengyi iri. Dia tidak sabar untuk melihat senjata miliknya. Ya, Gao Pengyi Gao Sheng menjawab, dengan cepat mengambil satu langkah dan berdiri di depan Zhu Hengyu. Ketika pergelangan tangan Zhu Hengyu menjentik, dia mengeluarkan parang dari cincin dimensional. Parang ini terbuat dari besi berat Suanyuan, aku sudah mencobanya. Beratnya seharusnya paling cocok untukmu. Setelah berbicara, Zhu Hengyu menyerahkan parang ini kepada Gao Pengyi dengan susah payah. Gao Pengyi melihat bentuk parang ini dan sangat menyukainya. Terutama deretan gerigi di bagian belakang bilah membuat orang terlihat liar. Ini adalah tempat favorit Gao Pengyi. Pisau ini terbuat dari besi berat Suanyuan, selain bobotnya lebih berat, juga sangat tangguh. Setelah pergi ke medan perang, kamu bisa meretas sebanyak yang kamu suka tanpa khawatir akan merusaknya. Meskipun ketika saya mendapatkan pisau besar ini, bilahnya ditutupi dengan celah. Namun, jika Anda meremehkan pisau besar ini, itu sangat salah. Tidak mengherankan, bilah parang ini pasti dihancurkan oleh prajurit sihir top. Bukan karena pedang itu terlalu lemah, tetapi lawannya terlalu kuat. Meski begitu, parang ini tentu saja memar sebagian. Tapi apakah ada yang tahu apa hasil dari senjata yang dipotong dengan parang? Bahkan, pedang yang dipotong dengan parang terputus di tempat. Pemilik pedang itu juga dipotong setengah oleh parang. Mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, ekspresi Gao Pengyi penuh kegembiraan, membelai parang, tatapan yang tidak bisa dia letakkan. Zhu Hengyu menatap Gao Pengyi, tersenyum sedikit, dan melanjutkan. Jangan terburu-buru dan bahagia. Parang ini luar biasa, terutama struktur bergerigi di bagian belakang mata pisau. Untuk parang ini, menambahkan fitur penghancur baju besi. Apa? Hancurkan baju besi. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Gao Pengyi, Jian He, Zheng Xiaoyu, dan Zhu Xiaomei, mata mereka membelalak kaget. Anda tahu, Gao Pengyi tinggi, kuat, dan kuat seperti sapi. Dengan kegilaan kekuatan sihir, hasilnya benar-benar keras.
Sekarang, setelah parang ini memiliki karakteristik pemecah baju besi, itu akan terlalu menakutkan. Dengan pisau ini di tangan, hasil aktual Gao Pengyi jelas telah meningkat secara eksponensial. Terutama ketika berhadapan dengan target pertahanan fisik yang tinggi, kerusakan meningkat beberapa kali. Untuk orang tipe ini, Gao Pengyi, fitur pelindung lapis baja jelas merupakan fitur tingkat dewa super. Secara umum, karakteristik pemecah baju adalah karakteristik senjata dari senjata berat seperti kapak perang dan palu perang. Senjata pendek konvensional seperti pedang tidak mungkin memiliki karakteristik perusak baju besi. Situasi saat ini adalah bahwa Gao Peng jelas menggunakan pedang perang. Tetapi kekuatan destruktif dari kapak perang dan palu berat adalah apa yang diberikannya. Di tangan Gao Pengyi, kekuatan penghancur pisau perang ini tidak berbeda dengan kapak perang yang berat. Tetapi berat dan ukuran pisau pertempuran hanya 1/10 dari kapak pertempuran yang berat. Melawan langit, melihat pedang perang di tangannya, kepala Gao Peng terangkat dengan ganas, dan langit berteriak. Dengan pisau ini di tangan, Gao Pengyi benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa menolak pembomannya yang membabi buta. Dengan baju besi yang pecah di tangan, semua musuh hanyalah selembar kertas. Anda dapat merobek dan menghancurkannya. Nama parang ini disebut Broken Army, bagaimana menurutmu? Nama yang bagus. Gao Pengyi memberi acungan jempol kepada Zhu Hengyu dan dengan tulus mengagumi. Dengan pisau ini di tangan, baju besi musuh hancur. Bahkan jika ada ribuan pasukan, sulit untuk menolak kekuatan pedang lurus Gao Peng. Zhu Hengyu tersenyum dan mengangguk menyebabkan Gao Pengyi mundur. Sebelum menunggu Zhu Hengyu memanggil namanya, Zheng Xiaoyu mengambil inisiatif untuk berdiri. Melihat Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan tidak berbicara. Langsung dari cincin dimensi, ia mengeluarkan staf yang telah disempurnakan secara pribadi. Tongkat ini milikmu. Berbicara, Zhu Hengyu melemparkan staf ke Zheng Xiaoyu. Peran staf ini adalah untuk meningkatkan kecepatan energi magis mengembun, dan itu juga dapat meningkatkan kekuatan sihir api. Zheng Xiaoyu memandangi staf setinggi 3 kaki ini, dan dia tidak bisa menurunkannya. Terutama batu guntur merah berapi-api di atas staf, Zheng Xiaoyu paling menyukainya. Namun, meskipun wajah Zheng Xiaoyu penuh dengan senyum, tapi itu tidak terlalu bahagia. Bagaimanapun, staf ini sangat berbeda dari serigala serakah dan tentara patah. Anda tahu, Jian He, Gao Pengyi, dan Zheng Xiaoyu. Kekuatan aslinya hampir sama. Sungguh bertarung, satu sama lain hanya setengah kati. Ini benar-benar tidak terpisahkan. Tapi Jian He memiliki serigala serakah. Setelah Gao Pengyi memiliki 7 pembunuhan. Jarak antara ketiganya ditarik menjauh. Jika pada saat ini, ketiga pria itu saling bertarung, Zheng Xiaoyu bukan lagi lawan dari 2 yang pertama. Melihat senyum Zheng Xiaoyu, dia sedikit tersesat. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, menatap Zheng Xiaoyu dalam-dalam, kata Zhu Hengyu. Serigala serakah dan pasukan yang hancur, saya membeli tentara yang tersisa, dan mengubahnya setelah diperbaiki. Tapi tongkat ini dibuat oleh saya secara langsung membeli bahan dan kemudian secara pribadi memperbaikinya. Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zheng Xiaoyu mengangkat kepalanya dengan keras dan menatap Zhu Hengyu dengan mata terbuka lebar. Meski begitu, kekuatan tongkat ini jelas tidak sebagus serigala serakah dan pasukan yang hancur. Tapi membiarkan Zhu Hengyu secara pribadi membuat senjata untuknya, untuk Zheng Xiaoyu, dia bahkan lebih tersanjung dan senang daripada senjata itu sendiri. Melihat penampilan Zheng Xiaoyu yang tidak nyaman, Zhu Hengyu melanjutkan sambil tersenyum. Staf ini, bagaimanapun, dapat meningkatkan kecepatan di mana energi sihir mengembun. Bisa juga sangat meningkatkan kekuatan sihir api. Tetapi keduanya adalah opsional, atau bahkan dapat diabaikan. Setelah jeda, Zhu Hengyu menunjuk ke tongkat, yang ditutupi dengan tiang merah dan pola tubuh batang kayu, diperkenalkan. Ikuti insting Anda sendiri, ikuti hati Anda. Zhu Hengyu sepenuhnya mengilhami kekuatan staf ini dengan serangkaian rune yang rumit. Permata pada staf ini adalah batu guntur merah. Di antara batu guntur merah, meskipun 80% adalah kekuatan api merah. Namun pada kenyataannya, kekuatan asli batu guntur merah adalah kekuatan guntur merah. Kekuatan guntur merah memiliki karakteristik menghancurkan iblis. Karena itu, kemampuan inti dari staf ini adalah untuk menghancurkan iblis. Apa? Setan? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, tiba-tiba, semua orang membuka mulut lagi dan memasuki keadaan tercengang. Yang disebut Demon Breaking, seperti namanya, adalah kemampuan untuk menghancurkan perisai ajaib. Sesuai dengan iblis, tentu saja itu adalah baju besi. Karena itu, dari perspektif ini, staf Zheng Xiaoyu dan pasukan rusak Gao Pengyi sebenarnya adalah tingkat yang sama dari tentara sihir. Armor yang rusak dan monster yang rusak juga dapat menggandakan kekuatan destruktif. Bahkan seorang prajurit super magis yang telah meningkat beberapa kali. Hal yang paling menakjubkan bagi semua orang adalah ketika Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi muncul di tim pada saat bersamaan. Sebuah tim yang memiliki karakteristik senjata pemecah baju dan senjata penghancur sihir akan sempurna.
Tidak peduli lawan macam apa yang kamu hadapi, ada cara untuk menang. Tidak peduli yang salah satu dari mereka hilang, tim ini akan menjadi kurang sempurna. Yang paling penting adalah bahwa, secara umum, karakteristik pemecah iblis terkandung dalam senjata pedang jarak dekat. Penting untuk menggunakan senjata jarak dekat untuk menghancurkan perisai lawan dalam jarak dekat. Staf Zheng Xiaoyu berbeda, karena mengandung kekuatan Qilei. Kekuatan Qilei adalah kekuatan api guntur yang terkandung dalam energi api. Batu guntur merah adalah batu guntur yang dibentuk oleh api merah. Dengan cara ini, Zheng Xiaoyu dapat sepenuhnya mengintegrasikan Qilei ke dalam nyala api ajaib. Semburan api ajaib sudah cukup untuk membombardir semua target dalam beberapa puluh meter. Dengan tongkat ini di tangan, semburan api sihir yang sudah cukup untuk menutupi semua lawan di suatu daerah. Di area ini, semua pertahanan sihir musuh akan dihancurkan. Mengerikan, ini sangat menakutkan. Kerusakan jangkauan berkisar juga dilengkapi dengan kelompok setan, yang sangat mengagumkan. Meskipun staf tidak dapat meningkatkan terlalu banyak kerusakan sihir. Namun, karakteristik pemecah setan kelompok jarak jauh ini jelas tidak berubah dengan artefak. Ambil staf ini, dibandingkan dengan pasukan rusak Gao Pengyi. Tentara rusak Gao Pengyi harus dilakukan dalam jarak dekat. Staf Zheng Xiaoyu dapat dibebaskan dari jarak jauh. Dan Anda dapat menghancurkan semua pertahanan sihir target di suatu area pada saat yang sama. Kecuali untuk staf itu sendiri, kerusakan sihir yang diberkati terlalu rendah. Ini hanyalah sebuah artefak. Untuk sementara, bahkan Gao Pengyi dan Jian He mulai iri pada Zheng Xiaoyu. Benar saja, senjata yang dibuat putranya sendiri benar-benar luar biasa. Adapun Zheng Xiaoyu sendiri, tak usah dikatakan. Staf ini tidak hanya disempurnakan oleh putranya. Lebih penting lagi, karakteristik staf pemecah sihir kelompok ini bisa disebut anti langit. Qilei terkandung dalam api sihir yang meledak dan pada saat yang sama menghancurkan semua pertahanan sihir semua target di suatu daerah. Dengan tongkat ini saja, Zheng Xiaoyu langsung menjadi inti strategis seluruh tim. Melihat ekspresi gembira Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dibandingkan dengan daya tembak yang tak terbatas, semuanya hanyalah pediatri. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, staf ini disebut 7 pembunuhan, bagaimana menurutmu? 7 membunuh. Mendengar nama yang sangat istimewa ini, semua orang membuka matanya. Agar tidak diabaikan, Zheng Xiaoyu dengan gembira menghadapi Zhu Hengyu dengan berkah dan berkata dengan tajam, Xie Gongzi memberi namanya. Zhu Hengyu mengangguk dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Zheng Xiaoyu bisa mundur. Pada saat ini, Zhu Xiaomei tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Melihat tatapan bersemangat Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan kemudian berteriak. Zhu kecil, masuk. Zhu Xiaomei berteriak keras saat Gao Pengyi. Hanya saja suaranya masih sedikit belum matang dan tidak memiliki momentum Gao Pengyi. Melihat Zhu Xiaomei, mata Zhu Hengyu melembut. Pita ini, bernama Rainbow, adalah senjata yang sangat kuat. Berbicara, Zhu Hengyu mengeluarkan pelangi dari cincin dimensi. Pita ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah bahwa bahannya spesial, yang dapat meningkatkan kecepatan di mana energi sihir terkondensasi. Yang kedua adalah dia memiliki formasi di dalamnya. Setelah bersemangat, itu dapat menghasilkan perisai pelangi untuk membantu Anda melawan beberapa kerusakan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.